Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi dan salam semangat untuk kita semua. Kami kelompok 8 atas nama Putri Dayana, Nurliza, dan Miftahul Jannah. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan beberapa materi, di antaranya yaitu usaha, energi, hubungan antara usaha dan energi, serta daya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe videonya ya guys. Untuk memahami lebih lanjut, simak videonya berikut ini. Materi pertama, yaitu usaha. Usaha dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh gaya terhadap benda, sehingga benda tersebut bergerak atau mengalami perpindahan. Secara matematis, usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Adapun rumus gaya, yaitu W sama dengan F dikali S, dengan keterangan W sama dengan usaha, satuannya joule, F sama dengan gaya, satuannya meter, S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Usaha dapat bernilai positif, dapat bernilai negatif, dan bisa menghasilkan nol. Usaha yang bernilai positif dikarenakan perpindahan benda searah dengan gaya yang diberikan. Sedangkan usaha yang bernilai negatif karena perpindahan benda berlawanan dengan gaya yang diberikan. Dan usaha yang bernilai atau menghasilkan nol karena usahanya itu atau perpindahannya tidak melakukan perpindahan, sehingga disebut dengan usaha yang bernilai nol. Kemudian lihat gambar di atas ini. Ya, gambar di atas menunjukkan gambar yang bekerja gaya F pada benda yang terletak pada bidang horizontal. Keterangan W sama dengan Fs. W adalah usaha yang dilakukan pada benda, V sama dengan gaya yang bekerja pada benda, S sama dengan perpindahan benda. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap perpindahan seperti gambar berikut, persamaan tersebut tidak dapat digunakan. Namun, pada gambar yang satu ini pada gambar ini, usaha yang membentuk sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. Keterangan W sama dengan Fs cos theta, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan pada benda, S sama dengan gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton, S sama dengan perpindahan benda, satuannya meter, dan cos theta sama dengan sudut antara gaya dan perpindahan. Ya, itulah pemaparannya. Jadi kita akan beralih ke contoh penerapannya, di mana sebuah titik materi bekerja gaya F sama dengan 5I dikurang 2J Newton dan berpindah sejauh S sama dengan 2I ditambah 3 Joule meter. Yang ditanyakan adalah berapakah usaha yang dilakukan titik materi tersebut? Baiklah, jawabannya yaitu penyelesaian. Rumus yang digunakan adalah W sama dengan F dikali S, sama dengan kita masukkan F-nya, di mana F-nya yaitu 5I dikurang 2J, dan kita akan masukkan S-nya, di mana S yaitu 2I ditambah 3J. Secara otomatis kalau kita sebutkan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, maka 5I dikali 2J menghasilkan 10, sedangkan 2I dikali 3 Joule menghasilkan 6. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4 Joule. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan titik materi sebesar 4 Joule. Oke guys, itulah pemaparan mengenai materi usaha. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi kedua, yaitu energi, yang akan dipaparkan oleh Nurliza. Ini dia materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza. Langsung saja
Saya mengambil materi tentang energi. Energi terbagi menjadi 3, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas, dan energi kinetik. Di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi termasuk ke dalam besaran skala. Setiap benda dapat melakukan usaha jika benda tersebut mempunyai energi. Nah, yang pertama adalah energi potensial gravitasi, di mana energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau ketinggiannya. Di mana rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana keterangan di mana EP adalah energi potensial, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2, dan H adalah tinggi benda, satuannya meter. Karena W sama dengan mg, maka EP sama dengan WH, di mana W adalah berat benda Newton. Contoh soal, sebuah bola yang memiliki massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola? Di sini yang diketahui adalah massanya adalah 2 kg, ketinggian adalah 3 meter, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi penyelesaiannya adalah EP sama dengan M kali G kali H, sama dengan EP sama dengan 2 kali 10 dikali 3, EP sama dengan 60 joule. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas ada energi yang dimiliki benda karena keadaan tertentu seperti renggangan. Contohnya karet ketapel yang direnggangkan, busur panah yang ditarik, dan pegas yang ditekan, di mana rumusnya adalah EP sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2. Keterangan di mana EP adalah energi potensial, satuannya joule, K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Delta X simpulan atau pertambahan panjang, satuannya meter, dan di mana contohnya adalah diketahui sebuah pegas memiliki konstanta 600 Newton per meter dan digantung secara vertikal pada sebuah statif. Jika pegas tersebut bertambah panjang 5 cm, tentukan perubahan energi potensial pegas benda tersebut. Nah, di sini yang diketahui konstanta sama dengan 600 Newton per meter. Pertambahan panjang pegas delta X sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. Jadi penyelesaiannya adalah EP sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 600 dikali dalam kurung 0,05 pangkat 2. Jadi sama dengan 300 dalam kurung 0,0025 sama dengan 0,75. Jadi energi potensial pegas adalah 0,75. Energi kinetik adalah energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Di mana rumusnya adalah EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Jadi keterangan di mana EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Jadi contohnya adalah
Santo mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa sepeda Santo 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Jadi yang ditanyakan massa 20 kg dan kecepatan 2 meter per sekon. Maka Eka sama dengan 1/2 dikali M dikali V pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 20 dalam kurung 2 dan 12 kurung pangkat 2 sama dengan 4 sama dengan 4 joule. Jadi hasilnya adalah 40 joule. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Saya akan membahas materi tentang hubungan antara usaha dan energi. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perpindahan energi tersebut disertai dengan adanya usaha. Hubungan antara usaha dan energi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan delta E. Keterangan, W adalah usaha satuannya joule. Delta E sama dengan perubahan energi satuannya joule. 1. Hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Sebuah benda M dijatuhkan dari ketinggian H1. Beberapa saat kemudian, benda sampai pada ketinggian. Hal ini berarti benda M melakukan usaha. Usaha yang dilakukan benda dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan Fs, W sama dengan mg dalam kurung H1H2, W sama dengan mg H1 kurang mg H2. Karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya berat, maka MgH disebut dengan energi potensial EP1. Gravitasi bumi pada kedudukan H1 dan MgH2 disebut dengan energi potensial EP2. Gravitasi bumi pada kedudukan H2 sehingga usaha merupakan perubahan energi potensial dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan EP1 dikurang EP2. W sama dengan delta EP. Keterangan, EP adalah energi potensial gravitasi satuannya joule. M adalah massa benda satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon pangkat 2. H adalah tinggi benda satuannya meter. 2. Hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Usaha total yang diberikan untuk meregangkan pegas adalah sebagai berikut. W sama dengan 1/2 F delta X sama dengan 1/2 dalam kurung K delta X sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2. Usaha yang diberikan pada pegas akan tersimpan sebagai energi potensial. Dapat dituliskan persamaan energi potensial pegas sebagai berikut. W sama dengan 1/2 F delta X pangkat 2. Persamaan tersebut sering digunakan dalam perhitungan posisi keseimbangan mekanis. Energi potensial juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. W sama dengan delta Fp. 3. Hubungan antara usaha dan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan F1. Kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatannya berubah menjadi F2.
Maka usaha dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1/2 M F2 pangkat 2 dikurang 1/2 M F1 pangkat 2. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan delta K. Dari persamaan tersebut maka dikenal dengan hukum teorema usaha energi kinetik, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Penerapan: sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir kemudian berhenti, tentukan besar gaya rata yang dilakukan pasir kepada benda tersebut. Alternatif penyelesaian diketahui. M sama dengan 0,1 kg, H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 0, S sama dengan 2 cm sama dengan 0,02 meter. Permasalahan F. Strategi: W sama dengan Mg dalam kurung H1 dikurang H2 dan W sama dengan Fs. Penerapan sama dengan Mg dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan 0,1 dikali 10 dikali dalam kurung 2 dikurang 0 sama dengan 2 Joule. W sama dengan Fs. 2 sama dengan F kali 0,02. F sama dengan 100 Newton. 4. Hukum kekekalan energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha tersebut memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Energi yang dimiliki benda agar benda tersebut dapat melakukan usaha yang dinamakan energi mekanik. Besarnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensial dapat berubah-ubah. EM sama dengan EP ditambah EK. Energi potensial benda berkaitan dengan energi kinetik. Penambahan energi potensial menyebabkan pengurangan energi kinetik, sehingga bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik adalah sebagai berikut. Jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap kekal. Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir semua dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, MGH1 ditambah 1/2 M F1 pangkat 2 sama dengan MGH sama dengan 1/2 M F2 pangkat 2. Penerapan: seorang anak meluncur tanpa gesekan dengan alat skinya dari atas sebuah bukit yang kemiringannya 37 derajat. Jika ia meluncur dari ketinggian 10 meter, tentukan kecepatan ketika tiba di dasar bukit. Alternatif penyelesaian diketahui. H sama dengan 10 meter, Y sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Permasalahan: menentukan kecepatan. Strategi: EK awal ditambah EP awal sama dengan EK akhir ditambah EP akhir. Penerapan: 0 tambah MGH sama dengan 1/2 M V pangkat 2 ditambah 0. MGH sama dengan 1/2 M V pangkat 2. V sama dengan akar 2 GH sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 10 sama dengan akar 196 sama dengan 14 meter per sekon. Energi potensial pegas sebagai berikut. W sama dengan 1/2 F delta X pangkat 2. Persamaan tersebut sering digunakan dalam perhitungan posisi
timbangan mekanis. Energi potensial juga dapat berubah karena usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. W sama dengan delta F P. 3. Hubungan antara usaha dan energi kinetik. Sebuah benda bermassa mula-mula mempunyai kecepatan F1. Kemudian sebuah gaya bekerja pada benda tersebut sehingga kecepatannya berubah menjadi F2. Maka usaha dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1/2 M F2 pangkat 2 dikurang 1/2 M F1 pangkat 2. W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan delta K. Dari persamaan tersebut maka dikenal dengan hukum teorema usaha energi kinetik, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Penerapan: sebuah benda bermassa 0,1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ke hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir kemudian berhenti, tentukan besar gaya rata yang dilakukan pasir kepada benda tersebut. Alternatif penyelesaian diketahui. M sama dengan 0,1 kg, H1 sama dengan 2 meter, H2 sama dengan 0, S sama dengan 2 cm sama dengan 0,02 meter. Permasalahan F. Strategi W sama dengan mg dalam kurung H1 dikurang H2 dan W sama dengan Fs. Penerapan sama dengan mg dalam kurung H1 dikurang H2 sama dengan 0,1 dikali 10 dikali dalam kurung 2 dikurang 0 sama dengan 2 joule. W sama dengan Fs. 2 sama dengan F kali 0,02. F sama dengan 100 Newton. 4. Hukum kekekalan energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha tersebut memindahkan energi yang dimilikinya ke benda Newton. 4. Hukum kekekalan energi mekanik. Dalam proses melakukan usaha, benda yang melakukan usaha tersebut memindahkan energi yang dimilikinya ke benda lain. Energi yang dimiliki benda agar benda tersebut dapat melakukan usaha yang dinamakan energi mekanik. Besarnya, energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensial dapat berubah-ubah. EM sama dengan EP ditambah EK. Energi potensial benda berkaitan dengan energi kinetik. Penambahan energi potensial menyebabkan pengurangan energi kinetik, sehingga bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik adalah sebagai berikut. Jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap kekal. Artinya, energi mekanik sistem pada posisi akhir semua dengan energi mekanik sistem pada posisi awal. EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, MGH1 ditambah 1/2 M F1 pangkat 2 sama dengan MGH sama dengan 1/2 M F2 pangkat 2. Penerapan: seorang anak meluncur tanpa gesekan dengan alat skinya dari atas sebuah bukit yang kemiringannya 37 derajat. Jika ia meluncur dari ketinggian 10 meter, tentukan kecepatan ketika tiba di dasar bukit. Alternatif penyelesaian diketahui. H sama dengan 10 meter, Y sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Permasalahan: menentukan kecepatan. Strategi:
EK awal ditambah EP awal sama dengan EK akhir ditambah EP akhir. Penerapan 0 tambah MGH sama dengan 1/2 M V pangkat 2 ditambah 0. MGH sama dengan 1/2 M V pangkat 2. V sama dengan akar 2 GH sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 10 sama dengan akar 196 sama dengan 14 meter per sekon. Materi selanjutnya adalah daya. Daya adalah banyaknya usaha atau energi tiap satuan waktu. Daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Keterangan P sama dengan daya, satuannya joule per sekon sama dengan watt. W sama dengan usaha atau energi, satuannya joule. T sama dengan waktu, satuannya sekon. Satuan daya adalah joule per sekon atau sering disebut dengan watt. Satuan lainnya adalah kilowatt yang disingkat dengan kW dan megawatt yang disingkat dengan MW. 1 kW sama dengan 10 pangkat 3 watt dan 1 MW sama dengan 10 derajat watt. Untuk mesin-mesin yang mempunyai daya besar biasanya digunakan satuan daya kuda atau horsepower yang disingkat dengan HP. Dengan perbandingan satu daya kuda adalah 746 watt. Kemudian, efisiensi atau daya guna merupakan perbandingan antara energi keluargan dan energi masukan. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan WK per WM. Keterangan N sama dengan efisiensi atau daya guna persen. WK sama dengan energi keluar atau energi yang bermanfaat. Satuannya joule. WM sama dengan energi masukan atau energi yang dihasilkan. Satuannya joule. Contoh penerapan. Seorang petugas PLN yang masanya 50 kg menaiki tangga sebuah tower yang tingginya 30 km dalam waktu 2 menit. Jika G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah daya yang dikeluarkan petugas PLN tersebut? Baiklah, alternatif penyelesaian. Diketahui massa M sama dengan 50 kg, tinggi H sama dengan 30 meter, waktu F sama dengan 2 meter, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Permasalahannya yaitu menghitung daya P. Jadi strateginya yaitu menggunakan persamaan P sama dengan W per T atau P sama dengan MGH per T. Penerapan P sama dengan MGH per T sama dengan 50 dikali 10 dikali 30 per 2 dikali 60 sama dengan 125 watt. Jadi daya keluaran petugas PLN adalah 125